Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Farul Official. Yang kali ini saya akan men-share tentang pengalaman saya selama kuliah di jurusan IT selama 1 tahun. Ini merupakan mahasiswa IT dari Presiden University dan sekarang adalah tahun kedua saya dalam menjalani jurusan tersebut. Jika ditanya apa kesusahan yang saya dapatkan selama kuliah di jurusan tersebut, ya sebagai anak IT ada satu hal sangat yang paling susah di jurusan tersebut, di mana coding dan pada saat kalian ngoding ada terdapat debug ataupun error pada program atau project yang kalian kerjakan. Nah, itu adalah hal yang sangat menyakitkan, di mana saat kita mencari debug atau error, di situ adalah hal yang sangat rumit karena kita harus memecahkan sebuah masalah yang dimana kitanya tidak tahu di mana masalah tersebut. Ya, walau kadang di dalam eh, sebuah aplikasi kode editor dia terdapat pemberitahuan tentang kesalahan kita di mana. Namun kita juga pasti sebagai pemula, kita kan masih pemula nih, sebagai pemula kan. Saya kadang belum tahu gitu di mana letak kesalahannya walaupun udah diberitahu di sini, dan pada saat saya lihat oh ternyata oke, betul. Nah, kalau kalian pengen lihat gimana caranya saya untuk mengetahui debug dalam sebuah uh, proses perkodingan gitu ya. Kalian bisa lihat nih. Nah, di sini nih saya ingin memperlihatkan kepada kalian tentang cari debugging pada sebuah kode gitu kan. Apakah uh, apa? Apakah kode ini berjalan dengan baik atau memiliki error atau debug di dalamnya? Maka saya akan coba run. Dan kita lihat dia ada. Oke, kita lihat ya. Nah, di sini ada name error nih. Dan dia di sini memberitahukan. Nah, di sini kita lihat ada problemnya. Nih, input. Nah, itu di kolom 1. Nah, ini udah dapat nih. Dia katanya input doang. Oke, berarti kita salah, maka kita hapus T-nya. Input. Nah, oke, problemnya hilang kan? Nah, udah bersih. Sekarang kita coba run balik. Run. Nah, udah. Please input your investment. Misalnya minimal investmentnya 5. Kita lihat yang di atas ini. Yang ini kan di situ dia memberikan jumlah minimal investmentnya. Misalnya kalau dia 5 juta ya. Misalnya 5 juta dia mendapatkan kembalian atau bunga gitu kan 1,5%. Nah, ini kita bisa lihat saya masukkan coba 5 juta. Saya masukkan 5 juta dan kita lihat enter, dan dia betulan the return is 1,5%. Jadi itu bunganya. Nah, jadi kalian di sini bisa lihat bahwa saya ternyata ini di sini programnya udah selesai. Nah, ini mungkin yang kalian lihat gampang sih. Ini gampang karena kodenya itu udah ada contoh gitu. Udah ada contoh dari asdosnya. Kita udah dikasih video yang dimana video itu nanti kita ikutin kayak kode-kodenya semua. Di situ kita ngikutin. Nah, kalau sebenarnya kita disuruh untuk membuat kode itu sangat susah. Itu sebenarnya kalau kita disuruh ngoding, sebenarnya itu sangat susah. Jika kita tidak mempunyai apa ya namanya? Kayak jiplak kode itu sangat susah. Sebab tanpa kode yang kita bisa lihat itu sangat susah bagi kita yang pemula. Butuh orang-orang yang sudah menguasai bahasa pemrograman dan juga sistem-sistemnya, sehingga dia yang baru bisa mengeluangkan semua idenya ke codingan, sehingga kita yang masih pemula itu sangat sulit untuk itu. Jadi itu yang sangat susah sih sebagai mahasiswa baru dari jurusan IT ini.
Nah, kalau ditanya apa enaknya dari ini, apa keuntungan dari masuk di jurusan IT? Keuntungan dari masuk di jurusan IT, setelah kalian lulus nanti, itu bakal mudah mendapatkan pekerjaan. Walaupun kalian hanya bisa Word atau Office atau apalah misalnya, atau sekalipun kalian hanya bisa Microsoft Office mungkin, atau bahkan bagi yang memang mau masuk di IT namun tidak mau perkodingan, itu bisa di data analis. Nah, itu salah satu pekerjaan IT yang cukup bergaji besar namun tidak membutuhkan perkodingan. Dia cuma berkutip di area Microsoft Excel dan bagian Microsoft Office lainnya. Sebabnya dia nanti apa ya, mengumpulkan sebuah data yang dimana data itu akan dianalisis untuk menyampaikannya kepada yang punya perusahaan, yang apa ya, semacam, kan gak semua orang yang bisa membaca data melalui grafik atau melalui data-data gitu kan, jadi dia harus dipahami oleh orang-orang perusahaan gitu. Mungkin itu saja sih, cuman satu aja kekurangan apa ya, yang sangat memusingkan dalam jurusan IT. Namun untuk saya sendiri, karena jurusan saya yang begitu fleksibel dengan spek laptop, nah kalian juga harus butuh laptop yang spek tidak seperti jurusan-jurusan sosial yang hanya yang kita dimana kita bisa apa ya, pokoknya dalam IT tuh yang jadi laptopnya, yang jadi semua fasilitasnya dalam belajar itu adalah laptop. Nah, aku tuh kemarin beli laptop dengan spek RAM 8 GB, SSD 512, dan juga uh, prosesor AMD Ryzen 3. Sebenarnya sih kalau untuk coding tuh minimal Ryzen 5 atau i3 codingan minimal. Namun untuk i3 atau Ryzen 3 ini udah cukup bisa kok, walaupun belum bisa mencapai ke tahap yang maksudnya udah apa ya, tapi bisa kok untuk codingan low yang masih di bagian bawah gitu kan. Tapi kalau untuk emang udah jadi untuk pekerjaan itu jangan deh, coba deh cari yang i5 atau Ryzen 5 ke atas. Oke, dan satu lagi nih, kalau kendala saya di ini sebenarnya bukan kendala di jurusan ya. Ini salah satu kendala di kampus, sebab kampus saya adalah berstandar internasional sehingga menggunakan bahasa Inggris full dalam pembelajarannya. Sehingga itu yang membuat saya sulit dalam dalam explore di jurusan saya, dalam belajar secara apa ya, dalam belajar secara formalnya di kuliahan itu. Jadi saya memperbanyak belajar otodidak ya di YouTube atau di website, biar saya bisa ya hitung-hitung saya menambah skill lah, soft skill untuk diri saya sendiri gitu kan. Mungkin itu saja yang bisa saya share pada malam ini, semoga membantu. Dan oke, ingat selalu jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke guys, jadi mungkin itu saja yang bisa saya share pada kalian. Bagi kalian yang ingin join di jurusan IT atau semacamnya, kalian bisa mempertimbangkan, menjadikan hal ini sebagai pertimbangan. Tapi ingat bahwa mencari debak adalah sebuah tantangan untuk kita lewati dalam menjadi yang terbaik. Oke, mungkin itu saja ya kata-kata motivasi dari saya ya. Semoga ini bisa memberikan ya setidaknya tambahan pertimbangan untuk kalian yang betul-betul ingin masuk di IT. Sebab IT memiliki prospek kerja terbesar di masa yang akan datang. Oke, mungkin itu saja. See you. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.